Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mukhlisin dan saya Nur Alim. oke, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dengan dosen pengampu Asesor Prof. Dr. Ahmad Sunhaji MPD. Oke, selanjutnya pendahuluan terlebih dahulu. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan siswa agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, salah satu pendekatan yang diambil untuk menjawab tantangan tersebut adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, bukan sekedar pada penguasaan materi pelajaran. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kritisnya, kreatifnya, kolaboratifnya, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, jadi berpengaruh untuk lingkungan sekitar atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, gitu. Penerapan KBK di sekolah memerlukan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan lainnya. Hal ini penting agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi agar sesuai dengan zaman-zamannya gitu. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan bahas tentang aspek terkait penerapan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah. Oke, selanjutnya. Oke, metode pada penelitian ini adalah yang dengan metode penelitian meringkas, meninjau, menganalisis data penelitian berasal dari temuan penelitian sebelumnya. Jadi dari artikel-artikel, dari jurnal-jurnal seperti Google Scholar dan lain-lain. Jadi lebih ke library research, jadi mencari tahu perpustakaan. Nah, karena ini hasil dari perpustakaan. Oke, selanjutnya. Nah, pembahasan pada hari ini adalah ada 4 pembahasan. Yang pertama terkait konsep kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengembangan kurikulum kompetensi ini. Dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan pengembangan kurikulum. Dan yang keempat ada pendekatan pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama terkait konsep. Nah, konsep kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama pada tahap pengembangan ide, akan dipengaruhi oleh kemungkinan pendekatan kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul. Jadi dapat menjawab tantangan-tantangan yang akan muncul. Artinya pada waktu mengembangkan atau mengadopsi pemikiran kurikulum berbasis kompetensi, maka pendekatan kompetensi maka pengembangan kurikulum harus mengenal benar landasan filosofinya, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Jadi memang agar bisa menyelesaikan kayak permasalahan di keseharian, jadi berkaitan dengan kehidupan siswa-siswa dalam kehidupan sehari-hari dan menjawab untuk tantangan masa depan seperti itu. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar, yaitu yang pertama ada kurikulum dan hasil belajar (KHB), yaitu kurikulum yang memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Jadi sejak mereka lahir sampai usia 18 tahun, berarti SMA udah lulus. Jadi kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar dan indikator dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. Jadi memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru pendidikan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada penilaian berbasis kelas, ada PBK. Jadi PBK ini memuat prinsip, sasaran,
dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi berbasis kelas dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya, ada yang namanya produk kan, penugasan, ada proyek, ada kinerja dan tes tertulis. Jadi penilaian ini mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar yang telah dicapai dan memuat pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dicapai. Jadi itu. Yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik aja gitu loh. Nah, yang keempat ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Nah, ini memuat bagaimana pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa gitu loh. Jadi pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, antara lain kayak silabus dan lain-lain kan. Ada pembinaan profesional tenaga kependidikan dan ada juga pengembangan sistem informasi kurikulum. Jadi itu terkait pengelolaan kurikulum bahasa sekolahnya. Nah itu terkait tadi ya, terkait konsep kurikulum ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang akan dilanjutkan oleh saudara Bapak Nur Alim. Kepada yang kami persilakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Langkah pengembangan kurikulum menurut Majir ada 4 tahap dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tingkat makro, yang kedua tingkat institusi, kemudian yang ketiga tingkat mata pelajaran, dan tingkat pembelajaran di kelas. Untuk pengembangan kurikulum itu sendiri, tingkat makro berarti ini cakupannya sangat luas atau nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang, kemudian peraturan-peraturan, kemudian diturunkan kepada institusi atau sekolah-sekolah. Di dalam tingkat sekolah, pengembangan kurikulum itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Kemudian ada tingkat mata pelajaran, dari sekolah turun ke tingkat mata pelajaran atau bidang studi masing-masing yang diampu oleh gurunya. Dan yang terakhir itu tingkat pembelajaran di kelas. Ini berkaitan tentang bagaimana metodenya, strateginya, bahkan sampai model-model pembelajaran di kelas supaya pembelajaran di kelas menjadi efektif dan menyenangkan bagi siswa-siswi di kelas. Untuk selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum. Berdasarkan pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap. Yang pertama yaitu studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Yang kelima, implementasi kurikulum. Yang keenam, monitoring dan evaluasi kurikulum. Dan ketujuh, perbaikan dan penyesuaian. Artinya, tahapan-tahapan ini sebagai pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya, mulai dari analisis kebutuhan, apa yang dibutuhkan di dalam suatu lembaga, kemudian setelah dianalisis, direncanakan kurikulum mau seperti apa sesuai dengan kebutuhannya, kemudian ada pengembangan rencana operasional kurikulum. Setelah direncanakan, barulah dilaksanakan, ada uji coba kurikulum di lapangan. Kemudian ada implementasi kurikulum. Implementasi yaitu mengaplikasikan kurikulum dalam pembelajaran.
Dan setelah diimplementasikan ada monitoring atau evaluasi sejauh mana perencanaan kurikulum itu bisa berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Apakah banyak kekurangannya atau bagaimana? Itulah fungsinya monitoring dan evaluasi kurikulum. Dan selanjutnya itu perbaikan. Perbaikan ini menunjang setelah evaluasi apa saja kekurangan setelah kurikulum itu diimplementasikan. Oke, selanjutnya ada pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Antara lain ada pendekatan kompetensi, yaitu jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola pikir dan bertindak. Kompetensi tersebut menitik beratkan pada semua ranah penilaian kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Prosedur penggunaan pendekatan kompetensi yaitu menetapkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai oleh para lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Merinci perangkat kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan, menetapkan bentuk dan kuantitas pengalaman belajar melalui bidang studi atau mata kuliah, mengembangkan silabus dan mengembangkan skenario pembelajaran, mengembangkan perangkat lunak pembelajaran, serta mengembangkan sistem penilaian. Kesimpulannya adalah penerapan konsep kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di sekolah merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era globalisasi dan mengembangkan teknologi yang cepat. KBK berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan, sehingga siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang nyata. Implementasi KBK memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, serta penilaian yang mencakup berbagai aspek kompetensi. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan guru, manfaat yang diperoleh sangat signifikan, termasuk peningkatan keterlibatan siswa dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Terima kasih. Itulah pembahasan.